Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak masukan dan pajak keluaran. Yang pertama adalah pajak masukan. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh PKP atas perolehan BKP atau JKP, baik dari dalam negeri maupun impor. Pajak ini dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama, sehingga mengurangi jumlah PPN yang harus disetor ke negara. Jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka kelebihannya dapat dikompensasikan di masa berikutnya atau diminta kembali ataupun yang disebut sebagai restitusi. Namun, pengkreditan itu tidak dapat diperbolehkan jika perolehannya sebelum PKP dikukuhkan atau faktur pajaknya tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ada pajak keluaran. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP kepada konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pajak ini tercantum dalam faktur pajak sebagai bukti pungutan. Selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan menentukan besarnya PPN yang harus disetor ke kas negara atau menjadi hak PKP untuk dikompensasi atau restitusi. Kedua jenis pajak ini mencerminkan mekanisme PPN yang menempatkan beban pajak akhir pada konsumen, bukan pelaku usaha. Selanjutnya ada dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta penjualan atas barang mewah yang terdapat pada pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 atau PMK 03 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang mengatur tentang cara, batas waktu, dan syarat pengkreditan pajak masukan. Yang ketiga, ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 3 Tahun 2022 tentang faktur pajak yang mengatur tentang ketentuan teknis pembuatan faktur pajak sebagai syarat pengkreditan pajak masukan. Yang selanjutnya itu syarat pengkreditan pajak masukan. Yang pertama, harus berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Artinya, pajak masukan hanya bisa dikreditkan jika digunakan untuk menghasilkan, menyerahkan, atau mengelola barang atau jasa kena pajak, atau yang sering disebut dengan BKP ataupun JKP. Jika digunakan untuk kegiatan pribadi atau non-usaha, tidak diperbolehkan untuk dikreditkan. Yang kedua itu memiliki faktur pajak yang sah. Artinya, faktur pajak harus lengkap, valid, dan diterbitkan oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Faktur tidak boleh fiktif atau tidak sesuai dengan ketentuan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga itu faktur pajak diterbitkan oleh PKP yang terdaftar. Artinya hanya faktur pajak dari PKP yang memiliki nomor pengenalan wajib pajak atau NPWP dan terdaftar resmi di DJP atau Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk mengkreditkan pajak masukan. Yang keempat itu dilaporkan dalam SPT masa PPN. Artinya, pajak masukan baru bisa dikreditkan jika sudah dilaporkan dalam SPT masa oleh PKP. Yang kelima, dikreditkan dalam jangka waktu tertentu. Artinya, faktur pajak harus dikreditkan paling lambat akhir masa pajak berikutnya setelah faktur pajak diterbitkan. Misalnya, faktur Januari harus dikreditkan paling lambat Februari. Yang keenam itu belum pernah dikreditkan sebelumnya. Artinya, pajak masukan tidak boleh dikreditkan lebih dari satu kali masa pajak yang berbeda. Yang selanjutnya itu pajak masukan yang dapat dikreditkan dan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan atau PM yang boleh dikurangkan dari pajak pengeluaran dalam menghitung PPN yang harus disetorkan ke kas negara. Contoh pajak masukan yang dapat dikreditkan itu yang pertama, pajak masukan atas pembelian BKP atau JKP untuk kegiatan usaha. Contohnya itu pembelian bahan baku, jasa perawatan mesin produksi. Yang kedua itu pajak masukan atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar negeri. Contohnya pembayaran lisensi software luar negeri. Yang ketiga itu pajak masukan atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Contohnya
jasa konsultasi dari luar negeri. Yang keempat itu pajak masukan atas pembelian aktiva tetap atau barang modal, contohnya pembelian mesin, peralatan kantor untuk kegiatan usaha. Yang kelima itu pajak masukan atas nota retur penjualan BKP atau JKP, contohnya barang dikembalikan sehingga PPN-nya dapat dikreditkan kembali. Yang selanjutnya itu pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang tidak boleh dikurangkan dari pajak pengeluaran sehingga menjadi beban biaya perusahaan. Contoh pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan itu yang pertama, tidak memiliki faktur pajak yang sah. Contohnya faktur tidak lengkap, tidak ada NPWP atau nomor pengenaan wajib pajak, PKP penjual atau bukan faktur elektronik. Yang kedua itu perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Contohnya itu pembelian mobil pribadi untuk direktur. Yang ketiga itu digunakan untuk penyerahan yang tidak dikenai PPN. Contohnya penjualan barang yang dikecualikan dari PPN. Yang keempat itu pengeluaran untuk representasi, jamuan, hiburan, hadiah atau kenikmatan pribadi. Contohnya itu biaya jamuan tamu, hiburan, dan hadiah pelanggan. Yang kelima itu perolehan BKP atau JKP untuk kegiatan non-usaha. Dan contohnya itu pembelian barang untuk kepentingan pribadi karyawan. Selanjutnya yaitu perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisih ini dinamakan dengan kurang bayar. Sebaliknya, jika pajak masukannya yang lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya dinamakan dengan lebih bayar. Nah, lebih bayar ini yang nantinya akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, seperti pada contoh masa pajak Mei 2010. Di sini, pajak masukannya lebih besar, yaitu 4.500.000 dan pajak keluarannya 2 juta, sehingga menimbulkan lebih bayar 2.500.000. Nah, 2.500.000 ini nanti akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, yaitu Juni. Pada bulan Juni, pajak keluarannya lebih besar, yaitu 3 juta dan pajak keluarannya 2 juta, menimbulkan kurang bayar 1 juta. Tadi kan pada Mei ini kita memiliki lebih bayar 2.500.000, dikompensasikan, artinya dikurangkan dengan kurang bayar pada Juni yaitu 1 juta, menimbulkan lebih bayar lagi 1.500.000. Nah, lebih bayar ini dikompensasikan lagi ke masa pajak berikutnya yaitu Juni 2010 dan seterusnya. Namun, bagaimana sih jika lebih bayar ini terjadi pada akhir tahun pajak? Selain kompensasi, ada juga restitusi, yaitu pengembalian. Tetapi perusahaan biasanya lebih sering memilih kompensasi karena kalau melakukan restitusi prosesnya lebih panjang dan harus memenuhi syarat-syarat. Tetapi balik lagi, tergantung dengan jumlah angka lebih bayar ini. Jika mencapai ratusan juta, mencapai angka yang tinggi, perusahaan pasti akan memperjuangkan hak restitusi tersebut. Nah, selanjutnya ada diagram pembelian, penjualan, dan selisih. Bisa dilihat di sini terdapat ringkasannya. Yang pertama ada pembelian, pengusaha kena pajak atau PKP pembeli, menerima faktur pajak dan membayar PPN pajak masukan. Lalu, PKP penjual menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN pajak keluaran. Nah, yang terakhir selisih atau pengkreditan. Jika PK lebih dari PM, maka terjadi kurang bayar yang akan disetor ke negara. Dan sebaliknya, jika PM lebih dari PK, maka terjadi lebih bayar yang akan dikompensasi atau restitusi. Oke, kesimpulannya, pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai atau PPN yang dibayar oleh pengusaha kena pajak atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak, baik dari dalam negeri maupun impor. Pengusaha wajib memastikan setiap faktur pajak yang dikreditkan benar-benar sah, lengkap, dan digunakan dalam kegiatan usaha mereka. Mengikuti aturan dan teliti dalam proses pengkreditan dapat mengurangi risiko hukuman serta meningkatkan reputasi bisnis.